Sahabat RTV, kasus pembunuhan dalam keluarga juga pernah terjadi di wilayah Lebak, Banten. Tepatnya pada awal September 2020 lalu, warga Cijaku, Lebak, Banten dihebohkan oleh penemuan jasad bocah perempuan yang dimakamkan secara tidak layak. Warga kemudian melaporkan kasus penemuan jasad ini ke polisi hingga akhirnya menguak sebuah fakta tragis di baliknya. Gundukan tanah yang kondisinya masih basah di tempat pemakaman umum Gunung Kendeng, Cijaku, Lebak, Banten ini mencuri perhatian warga. Pasalnya, tidak ada satupun warga setempat yang mengetahui adanya prosesi pemakaman dalam beberapa waktu terakhir. Akhirnya, pada Sabtu 12 September 2020, warga yang menaruh curiga pun membongkar gundukan tanah yang menyerupai makam ini. Dan benar saja, setelah dilakukan penggalian, ditemukan jasad seorang bocah perempuan yang masih mengenakan pakaian utuh terkubur sedalam 50 cm. Warga menduga jasad bocah perempuan itu adalah korban pembunuhan. Tak menunggu lama, warga pun langsung melapor ke polisi untuk menyelidiki penemuan jasad ini. Proses pembongkaran dan evakuasi jenazah kemudian dilakukan oleh Polsek setempat dan Polres Lebak, Banten. Betul, kemarin tanggal 12 kami diinfokan dari Polsek Cijaku bahwa ada warga yang menemukan gundukan tanah di areal pemakaman Cijaku. Dari gundukan tersebut warga menggali, ternyata di situ ada mayat. Galian tanah tersebut kurang lebih setengah meter kedalamannya. Dalam kondisi mayat tersebut dengan pakaian utuh. Jenis kelamin mayat tersebut perempuan, umur 8 tahun. Tak butuh waktu lama, Minggu malam 13 September 2020, tim Satreskrim Polres Lebak berhasil menangkap 2 orang yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Sungguh mencengangkan, mereka adalah pasangan suami istri, LS dan IS, yang tak lain adalah orang tua bocah yang dikubur. Terduga pelaku, LS dan IS, ditangkap di kediamannya di Jalan Asokaraya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya langsung dibawa Mapolres Lebak, Banten untuk menjalani pemeriksaan. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami jajaran Satreskrim Polres Lebak langsung mendatangi TKP, melakukan olah TKP. Selanjutnya kami melakukan lidik di sekitar TKP. Alhamdulillah, dari hasil lidik tersebut kami sudah mengidentifikasi mayat tersebut, dan alhamdulillah juga tim kami juga sudah mengamankan diduga kedua pelaku pembunuhan mayat tersebut. Diduga kedua pelaku tersebut dengan inisial IS dan LH. Terduga pelaku IS yang merupakan ayah korban menceritakan detik-detik anak perempuannya berinisial KS yang baru berumur 8 tahun meregang nyawa. Dikasih disuruh fotokopi, disuruh keluar. Emang sebelum fotokopi saya itu ya marah-marah lah. Pas waktu kamu keluar, anak kamu masih hidup kan? Masih. Cuman istri kamu lagi marah-marah ke anak kamu. Iya, sebelumnya. Nah, terus kamu keluar. Terus saya fotokopi pelajaran di depan fotokopi ini. Nah, kamu pulang. Terus pulang itu ya anak saya tuh duduk. Terus kayak disuruh berdiri, kayak goyongan gitu. Lemas. Ya, agak lemes gitu kan, belum makan kali. Nah, terus kamu nanya sama istri, diapain nih anak? Bagaimana? Terus? Ya, ini apa lagi yang dipukul gitu, Pak. Pukul apanya? Ini tangannya atau apa, saya juga nggak pegang anak saya langsung ngambil susu di sini. Ya, terus? Disuruh minum. Ya kan? Karena masih kayak gitu, saya iniin air hangat. Dimasakin air hangat. Terus? Disuruh minum. Iya, pas gitu habis minum air hangat masih. Ya udah saya ajak keluar, maksudnya ke rumah sakit, Pak, gitu, Pak. Tak berhenti pada pengakuan IS, polisi kemudian memeriksa sang istri berinisial LH untuk mengetahui fakta serta motif di balik kasus pembunuhan ini. Jelas menjadi pertanyaan besar, mengapa sang ibu kandung yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan justru tega mengakhiri hidup anak perempuannya sendiri.
Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, Turnback Crime, RTV. Sahabat RTV, penemuan jasad bocah KS sungguh menyisakan kisah pilu bagi siapapun yang mengenalnya. Pelaku yang tak lain merupakan orang tua korban, membunuh dan menguburkan sendiri jasad korban dengan cara yang tidak layak. Lalu bagaimana peristiwa tragis itu bisa terjadi? Berikut hasil penelusuran tim kami. Kasus penemuan jasad KS, bocah perempuan 8 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, jelas menggemparkan warga desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten. Pelaku yang tak lain merupakan ibu kandung korban berinisial LH, tega membunuh buah hatinya sendiri hanya karena korban sulit memahami pelajaran yang diberikan sekolah secara online atau daring di saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat wabah COVID-19. Senin 14 September 2020, polisi langsung bergerak cepat menangkap kedua pelaku di sebuah kontrakan di kawasan Jalan Asofa Raya, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, kedua pelaku mengira saat kejadian kondisi korban masih bernapas sehingga mereka mengajak korban untuk berjalan-jalan mencari udara segar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini, pertama dia menggunakan tangan kosong, mencubit, terus memukul. Lalu dia mencoba juga untuk menggunakan gagang sapu. Sempat terjatuh. Si korban ini sempat diangkat kembali dari pengakuannya. Ketika diangkat kembali, si korban masih sadar, didudukkan kembali. Lalu karena si korban ini mungkin karena sudah merasa lemas dan sudah mulai sesak napas, si ibunya ini merasa si korban ini main-main, sehingga ditambah lagi dengan pukulan 3 kali ke arah belakang kepala. Di hadapan polisi, suami pelaku mengaku ia sempat ingin melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke polisi, namun dihalangi oleh sang istri. Keterlibatan suaminya dari hasil pemeriksaan, si yang diduga tersangka IS ini, bahwa dia sempat ingin melaporkan kepada pihak kepolisian atas tindak kelakuan daripada istrinya ini, dalam hal ini ibu kandung korban. Namun dihalangi oleh ibu kandungnya ini, istrinya ini, sehingga si suaminya pun mengiyakan. Pada saat di tengah jalan mereka mempunyai rencana untuk menghilangkan jejak, lalu dibawa ke wilayah Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Cijaku. Pelaku IS yang juga merupakan ayah kandung korban mengaku takut melaporkan peristiwa tersebut ke polisi lantaran khawatir istrinya masuk penjara. IS juga menuturkan dirinya dan sang istri menguburkan jasad anaknya tanpa mengikuti prosedur pemakaman yang benar, karena korban dikubur dengan kondisi masih mengenakan pakaian lengkap. Ya nguburnya sih ya kayak gitu sih Pak, asal. Siapa yang gali kuburnya siapa? Kalau gali kuburnya sih gantian Pak. Imam sendiri? Iya gantian sama istri. Apa? Saya pinjem cangkul, pinjem cangkul Pak. Ke siapa sih? Orang daerah situ juga sih Pak. Apakah dengan kain kafan? Enggak, cuma apa namanya, kayak baju biasa. Saat kami temui, pelaku LH mengaku tak ada niatan untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri. Lantaran terbawa emosi, ia pun tega menganiaya buah hatinya itu hingga berakibat fatal. Saya nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya. Cuman saya melakukan itu karena terbawa emosi. Jadi pagi-pagi
sebelum suami saya bangun, saya dan anak-anak saya sudah bangun buat belajar sekolah online. Nah, di situ saya menyuruh anak-anak saya nulis yang saya bilang, yang saya ucapin dan saya contohin. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Iya, rasa emosi karena dia berkali-kali dibilangin nggak nurut, Bu. Penganiayaan hingga berujung tewasnya korban terjadi di sebuah kontrakan di kawasan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 26 Agustus 2020 lalu. Mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa, kedua pelaku kemudian membawa korban menggunakan sepeda motor ke lokasi pemakaman umum di Lebak, Banten. Saat itu, kedua pelaku yang membawa jasad korban serta saudara kembar korban menempuh waktu kurang lebih 4 jam dari rumah kontrakan yang berada di Tangerang menuju pemakaman tersebut. Sesampai di lokasi, pelaku IS meminjam sebuah cangkul ke warga dengan alasan akan menguburkan seekor kucing yang ia tabrak. Anak merupakan anugerah yang dititipkan Tuhan. Sebagai orang tua, tentu kita harus menjaga dengan baik anugerah tersebut, mendidik, serta memberikan limpahan kasih sayang pada mereka. Namun nyatanya, tak semua orang tua bisa menjaga buah hati titipan Tuhan. Tak mampu mengendalikan emosi hingga membakar amarah, membuat pasangan LH dan IS justru malah menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, Turnback Crime, RTV. Mencium aroma perselingkuhan, seorang remaja pria tewas di tangan paman dan bibinya. Apa alasannya? Tetap bersama kami di Turnback Crime.